Halo, assalamualaikum. Selamat datang di dapur Nay. Nah, hari ini aku akan membuat resep mochi asin karena ada beberapa yang request mau dibuatkan resep mochi asin ya. Jadi hari ini aku membuat mochi asin. Untuk rasanya ini beneran enak banget, kenyal, lembut, dan untuk isiannya ini ada rasa pedesnya, asinnya, dan pokoknya kalian wajib mencobanya. Dan mau tahu cara membuatnya? Mari kita buat sama-sama dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Pertama aku akan membuat isian ayamnya terlebih dahulu dan di sini sudah aku siapkan 350 gram ayam filet. Untuk ayamnya ini sudah direbus sampai benar-benar matang. Kemudian untuk airnya ini aku sisakan sedikit ya nanti untuk campuran bumbunya. Kemudian ini sudah disuir-suir, selanjutnya ini akan langsung di blender saja atau di chopper ya agar hasilnya lebih halus. Nah, hasilnya seperti ini setelah dichopper atau di blender. Selanjutnya ini akan disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini sudah didihkan air dan ini dimasukkan sekitar 7 buah cabai merah besar, 6 cabai rawit, dan ini dimasak hingga benar-benar matang. Tujuannya agar nanti adonan ayamnya ini menjadi lebih merah ya warnanya, agar hasilnya lebih cantik. Nah, jika sudah matang seperti ini bisa dimatikan api kompornya, kemudian bisa langsung di blender saja. Untuk tambahan bumbunya di sini ada 6 buah bawang putih. Kemudian ini dimasukkan cabenya yang sudah direbus tadi. Selanjutnya ini diberi air secukupnya saja untuk memudahkan saat di blender. Nah, hasilnya seperti ini setelah di blender, sekarang bisa langsung dimasak saja. Dan untuk teflonnya ini sudah diberi minyak goreng ya, secukupnya saja, nggak perlu terlalu banyak. Kemudian bahan yang sudah di blender tadi dimasukkan dan ini dimasak dengan api sedang saja, jangan terlalu besar. Sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih seperti ini ya, meletup-letup. Dan airnya sudah mulai menyusut seperti ini, sekarang akan diberi sisaan bumbu tadi, kemudian dicampur dengan air kaldu ayamnya. Untuk air kaldu ayamnya ini secukupnya saja, nggak perlu terlalu banyak, sekitar 50 ml saja. Kemudian ini masih terus diaduk-aduk hingga benar-benar matang dan baunya wangi. Nah, seperti ini sudah mulai mendidih. Sekarang bisa dimasukkan ayamnya yang sudah di blender tadi atau ayam yang sudah dichopper ya. Ini dimasukkan semuanya. Kemudian diaduk hingga semuanya benar-benar tercampur rata. Selanjutnya jika sudah tercampur rata seperti ini, sekarang aku akan menambahkan 1 sendok makan bubuk balado, setengah sendok teh kaldu jamur, dan ini ada 1 sendok teh garam halus. Selanjutnya ini kembali diaduk hingga semuanya benar-benar tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini dan airnya ini sudah benar-benar menyusut, bisa dicek rasa apa kurang asin atau kurang pedas ya, bisa ditambahkan bubuk cabai atau garam. Selanjutnya, jika sudah pas rasanya dan sudah benar-benar matang, bisa dimatikan api kompornya, kemudian dimasukkan ke dalam wadah dan bisa disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di wadah yang lain di sini sudah aku siapkan baskom, lalu aku masukkan 300 gram tepung ketan putih. Kemudian aku menambahkan setengah sendok makan gula pasir dan setengah sendok teh garam halus. Kemudian untuk airnya ini sekitar 300 ml ya. Sambil diaduk-aduk apakah airnya kurang atau tidak. Kalau misalkan airnya kurang bisa ditambahkan sedikit ya. Nah, seperti ini airnya kan masih kurang. Ini aku menambahkan air sedikit. Kembali diaduk hingga semuanya benar-benar tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata dan airnya pas, ini untuk tekstur airnya seperti ini ya. Tekstur adonannya seperti ini, nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu encer. Jadi untuk airnya ini ditambahkan sedikit demi sedikit saja. Selanjutnya aku menambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Kembali diaduk hingga semuanya benar-benar tercampur rata. Selanjutnya jika sudah tercampur rata ini bisa langsung dimasukkan saja ke dalam loyang. Untuk loyangnya ini dioles dengan minyak goreng secukupnya saja. Kemudian ini adonannya disaring agar tidak ada adonan yang bergerindil. Bisa dibantu dengan spatula agar lebih mudah disaring. Kemudian ini kembali diaduk sebentar saja ya agar tercampur rata. Kemudian sekarang bisa langsung dikukus saja.
Nah, di sini air kukusannya sudah mendidih, sekarang bisa langsung dimasukkan saja. Ini dikukus dengan api sedang selama 30 menit ya. Dan untuk tutup pancinya ini diberi serbet agar tidak menetes airnya. Ini setelah 30 menit adonannya sudah matang dan bisa langsung dikeluarkan saja sekarang. Di sini untuk menguleninya aku pakai alas kerja yang seperti itu contohnya ya, dan untuk adonan mochinya ini dikeluarkan saja semuanya. Uleni saat adonan masih panas ya, tapi hati-hati karena ini masih benar-benar panas. Kalian bisa menguleninya dengan spatula atau pakai alas adonan yang seperti ini contohnya. Nah, jika adonannya sudah mulai hangat-hangat kuku, ini bisa diuleni dengan sarung tangan plastik ya, seperti ini contohnya. Bisa diuleni sambil ditarik-tarik agar adonannya menjadi lebih kenyal, lentur, dan pastinya lembut banget. Nah, jika sudah pas adonannya, ini bisa dibulatkan. Selanjutnya sekarang bisa langsung dibagi-bagi untuk adonannya. Bagi dengan berat masing-masing sekitar 30 gram atau bisa disesuaikan saja dengan berat masing-masing ya. Selanjutnya untuk isiannya ini seperti ini ya yang sudah dibuat tadi, dan sekarang bisa langsung dibentuk saja. Ini aku ambil satu adonan mochinya. Kemudian agak sedikit dipipihkan. Ini aku pertama memipihkannya pakai tangan saja ya. Atau kalau mau pakai alat penggiling itu bisa banget yang digilas-gilas ya. Apa itu namanya lupa. Kemudian ini diberi taburan tepung maizena yang sudah disangrai. Nah, alatnya seperti ini, aku lupa ya namanya apa. Kemudian ini digilas atau dipipihkan. Untuk alat penggilasnya itu juga sudah diberi tepung maizena ya, agar tidak terlalu lengket. Untuk ketebalannya ini jangan terlalu tipis, yang sedang saja. Nah, jika sudah seperti ini contohnya, ini bisa kembali diberi tepung maizena yang sudah disangrai agar hasilnya nanti tidak terlalu lengket ya. Kemudian aku pakai cetakan mochi, ini yang ukuran 5 cm. Kemudian ini ditaruh di atasnya dan diisi dengan isian ayamnya. Ini sekitar 2 sendok teh atau secukupnya saja ya. Kemudian jika sudah ini bisa ditutup. Seperti itu cara menutupnya ya. Ini nggak perlu dipotong atasnya, jadi bisa direkatkan saja. Kemudian untuk bagian atasnya ini diberi tepung maizena yang sudah disangrai, agak sedikit dibulatkan, dan ini kembali direkatkan ya, agar hasilnya cantik. Kemudian untuk bagian atasnya ini disapu dengan kuas ya, agar hasilnya cantik dan nggak terlalu banyak tepung maizenanya. Dan hasilnya seperti ini beneran cantik banget, dan lakukan semuanya hingga selesai. Nah, ini sudah selesai semua. Untuk isiannya ini juga masih sisa. Kemudian isiannya ini ditaruh di atasnya ya. Untuk merekatkannya ini aku pakai saus tomat, atau kalau nggak pakai saus tomat bisa pakai mayones ya. Selanjutnya untuk taburan atasnya ini pakai sisaan ayam tadi. Nah, ini aku ulangin lagi, ini pakai saus tomat, kalau nggak saus cabai ataupun mayones juga bisa ya. Dioles di atasnya, seperti itu contohnya, kemudian diberi taburan ayamnya, dan lakukan semuanya hingga selesai. Nah, ini sudah selesai semua, hasilnya seperti ini beneran cantik banget. Selanjutnya ini akan dimasukkan ke cup kertas yang ukuran 5 cm. Cantik banget ya hasilnya. Ada taburan ayamnya di bagian atas, dan ini dapatnya sekitar 18 mochi asin. Untuk rasanya ini beneran enak banget, dan untuk buatnya ini juga mudah banget ya, nggak bakalan ribet, dan hanya dengan modal kurang lebih sekitar Rp29.000 ini bisa jadi ide jualan yang pastinya bakalan laris banget. Dan modal persatuannya Rp1.611, ini bisa dijual dengan harga Rp3.000 atau bisa disesuaikan dengan modal masing-masing ya. Nah, untuk ketahanannya ini bertahan sekitar 1 hari, dan untuk penyimpanannya ini bisa disimpan di wadah yang tertutup. Contohnya seperti box donat ya, simpan di wadah yang tertutup agar tidak terangin-anginkan. Nah, hasilnya seperti ini untuk bagian dalamnya. Untuk rasanya ini beneran enak banget, kalian wajib mencobanya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat, dan dadah, selamat mencoba dan semoga berhasil ya.